Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Jamaah Jumat dan rahmat. Marilah kita panjatkan bersyukur dan ilahi yang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah keimanan yang kokoh, keislaman yang senantiasa kita jalankan dan juga usia kita, sehingga kita masih dapat menjalankan salah satu tugas kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, sampai pada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Melalui mimbar ini, khotib pengajar, khususnya pada waktu umumnya pada kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, kualitas keimanan kita, dan ketakwaan ini senantiasa kita perbarui, senantiasa kita perbaiki. Dari hari ke hari kita akan semakin meningkat lagi ketakwaan kita kepada Allah. Yang ma'alimullah, beberapa hari sebelumnya kita sedang melewati satu rangkaian peristiwa atau fenomena ini yang tadinya diawali dari sebuah kepercayaan paganisme, kemudian berubah menjadi perayaan keagamaan bagi agama tertentu. Tapi saat ini seolah-olah bahwa perayaan ini menjadi perayaan yang wajib untuk dilakukan, terutama di kalangan muda mudi. Tanggal 14 Februari ini dinamakan dengan Hari Valentine Day. Tentu di sini miris bagi kita pada saat ketika generasi muda muslim, bahkan tidak sedikit di antara kita sendiri yang seolah-olah Hari Valentine Day ini adalah perayaan yang wajib dilaksanakan karena menyangkut dengan hari kasih sayang. Kalau kita telusuri dalam sejarah berkaitan dengan Valentine Day, maka banyak versi yang berkaitan dengan Valentine Day ini. Tetapi dalam ekspedisi Britannica sini jelaskan bahwa asal mula daripada Valentine Day ini adalah perayaan yang biasa dilakukan oleh bangsa Romawi, yang mana bangsa Romawi ini dalam rangka mewujudkan cinta kasih di antara sama muda-mudi, maka mereka senantiasa melaksanakannya mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 yang dikenal dengan perayaan Lupercalia. Tanggal 13 sampai 18 10 hari pertama, tanggal 13 dipersembahkan adalah untuk Dewi Cinta, Juno Februari. Pada hari ini para pemuda mengundi nama gadis-gadis, dan kalau setiap pemuda mengambil nama Saaca dan pasangannya pada saat ketika diundi, maka selama setahun mereka hidup bersama, menghibur diri, dan apapun yang dilakukan, maka termasuk perbuatan zina yang dalam ajaran Islam merupakan perbuatan yang diharamkan. Ini dilakukan oleh mereka. Kemudian pada tanggal 16 Februari mereka meminta perlindungan dewa Lupercalia dari gangguan serigala. Selama upacara ini, kaum muda mengecut orang dengan kulit binatang dan wanita berebut untuk lecut karena memiliki anggapan dan asumsi bahwa pada saat ketika disemati, maka ini adalah akan menjadikan seorang wanita itu lebih subur. Ketika bangsa Romawi berubah, kemudian mereka memasuki orang-orang Kristiani, maka perayaan yang biasa mereka lakukan kepada para dewa itu diberlakukan dan diadopsi oleh orang-orang Kristiani, maka dikenal oleh kita itu dengan istilah Valentine Day atau Valentine dalam rangka untuk menghargai
dan juga memberikan penghargaan kepada Santo Valentin. Kalau kita telusuri dari jika sejarah ini, maka yang patut kita pahami, Valentine Day ini adalah upacara keagamaan bangsa Romawi yang menganut paham paganisme atau kemusyrikan, yang percaya terhadap para dewa, yang percaya terhadap berhala-berhala. Kemudian diadopsi oleh orang-orang Kristiani, yang mana pengadopsian ini mereka dalam rangka untuk menghargai kepada pahlawan yang dipandang oleh mereka, itu Santo Valentin. Maka mereka memajukan dari tanggal 15 Februari yang biasa dilakukan oleh orang-orang atau bangsa Romawi dengan mereka meminta pertolongan, perlindungan kepada dewa percaya, tanggal 15 diubah menjadi tanggal 14 Februari. Jamaah rahimakumullah, tentu di sini kita selaku umat Islam, pada saat ketika kita mengikuti perayaan-perayaan yang tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam, maka di sini ada beberapa hal yang patut kita cermati, yang patut kita untuk senantiasa dampak daripada merayakan perayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, merayakan Valentine berarti meniru-niru orang kafir. Dalam terminologi Islam, mengikuti budaya orang lain disilakan oleh para ulama sebagai at-tasabbuh bil kuffar, memiliki makna menyerupai orang lain dalam suatu hal, baik yang menyangkut dengan kepercayaan, kemudian ibadah, dan juga budaya. Jangankan yang berkaitan dengan budaya atau menyangkut kepercayaan, menyangkut budaya pun, maka di sini umat Islam dilarang oleh Rasulullah untuk menyerupai dan mengikuti perilaku daripada orang-orang non-Muslim atau orang-orang kafir. Rasul menegaskan di dalam hadisnya yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, "Man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya. Agama Islam dengan tegas melarang umat Islam untuk mengikuti terhadap perayaan-perayaan yang dilakukan yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada esensinya dari ajaran Islam. Pada saat ketika Rasulullah melakukan yang namanya toleransi oleh orang-orang bangsa dahulu, "Qul ya ayyuhal kafir." Pada saat itu orang-orang kafir menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau seandainya kita melaksanakan 1 tahun ibadah apa yang dilakukan oleh agamamu pada Muhammad. Kemudian 1 tahun berikutnya kita melaksanakan salat bersama-sama agama daripada nenek moyang kita." Tapi yang terjadi pada waktu itu, Rasul dengan tegas mengatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Agamamu untukmu, agamaku untukmu. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing pada saat ketika perayaan-perayaan yang ini sudah jelas. Ini adalah bukan dari ajaran Islam, dan kalau menirunya, maka di sini sama dengan atau termasuk daripada golongannya. Tentu di sini kita ada larangan dalam ajaran Islam, hukumnya haram mengikuti kegiatan atau perayaan tersebut. Yang kedua, menghadiri perayaan orang kafir bukan ciri daripada orang beriman. Allah sendiri telah mencirikan sifat-sifat daripada orang beriman. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri ritual atau perayaan orang-orang musyrikin. Berarti tidak boleh umat Islam merayakan perayaan agama lain semacam Valentine yang Allah tegaskan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yas'aluna ju wa idza marru bil lagwi marru kiraman." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zuhur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berbeda, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Di antara pendapat para ulama yang berkaitan dengan tidak menyaksikan perbuatan zuhur, yaitu dari Ar-Rabi bin Anas, adalah tidak menghadiri perayaan orang muslim, apalagi merayakannya. Menghadiri pun tidak, apalagi pada saat ketika merayakan. Ini adalah perbuatan-perbuatan zuhur, perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan atau diharamkan dalam ajaran Islam. Yang ketiga, berkaitan dengan Valentine Day, mengagungkan sang pejuang cinta
itu akan berkumpul bersamanya di hari kiamat nanti. Rasul sudah menegaskan pada saat ketika kita mencintai kepada tokoh-tokoh, yang tokoh-tokoh ini tentu seorang muslim, dia akan meneladani, mencintai apa yang sudah dilakukan Rasulullah, bahwa figur daripada seorang muslim, figur daripada sosok seorang muslim itu adalah Muhammad Rasulullah. Begitu juga dengan para sahabat yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan juga mengikuti asal atau risalah daripada Nabi Muhammad, tentunya harus kita ikuti. Pada saat ketika kita mencintai terhadap idola kita, apalagi pada saat ketika berbeda agama, maka di sini Rasul sudah menegaskan mereka akan dikumpulkan di akhirat kelak dengan orang-orang yang mencintainya. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seorang bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mata zaman, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat, wahai Rasulullah?" Rasulullah waktu itu menjawab, "Ma'a'laddalah, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya." Rasul tidak mengatakan kapan terjadi kiamat, dan Rasul pun tidak mengetahuinya. Tetapi Rasul memberikan satu kepada kita, pembelajaran kepada kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kiamat, apa yang sudah kita persiapkan pada saat ketika menghadapi kematian menjemput kita. Maka di sini orang tersebut menjawab, "Ma'adatulah min kasir salatin wala saumin wala sadaqah." Aku tidak akan mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Walakinni uhibbullah wa rasulullah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasulnya. Pada saat ketika umat Islam sudah mencintai kepada Allah dan Rasulnya, tentu pada saat ketika melaksanakan ibadah sholat bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, tetapi ibadah sholat menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Pada saat ketika ibadah sholat bukan hanya menjadi sebuah kewajiban atau ritual semata, tetapi ibadah sholat itu bisa menjadi sebuah kebutuhan. Itulah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Maka kita pun akan menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh rasa sukacita, dengan penuh rasa cinta. Maka sholat kita tentu seolah-olah pada saat ketika kita sholat kita adalah sholat yang terakhir, karena kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kemudian Rasul menjawab lagi. Beliau SAW berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Pada saat ketika seorang muslim menjadikan cinta Allah di atas segalanya, cinta Rasulullah di atas segalanya, maka Rasul menegaskan bahwa mereka akan bertemu, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang cintainya. Allah ridho pada kita dan kita ridho pada Allah. Yang keempat, hari kasih sayang menjadi hari semangat berzina. Perayaan Valentine Day di masa sekarang ini mengalami pergeseran. Kalau di masa Romawi sangat terkait erat dengan dunia para dewa dan juga mitologi. Kemudian di masa Kristen menjadikan bagian dari simbol perayaan hari agama. Maka di masa sekarang ini identik dengan pergaulan bebas muda mudi, mulai dari yang paling sederhana, pesta, kemudian bertukar hadiah, hingga melakukan perbuatan yang lebih batas, praktek perzinahan secara legal. Semua dengan mengatasnamakan kasih sayang, semua mengatasnamakan cinta kasih. Dalam semangat hari Valentine ini ada semacam kepercayaan bahwa melakukan maksiat dan larangan-larangan agama seperti berpacaran, bergandengan tangan, dan sebagainya, yang ini merupakan satu wasilah perantara untuk melakukan perbuatan-perbuatan zina, maka ini seolah-olah merupakan legal. Nauzubillah, padahal Allah sudah menegaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Jangankan melakukan atau mempraktekkan perbuatan-perbuatan zina,
Allah di sini sudah menegaskan mendekati atau ada unsur-unsur prolog yang berkaitan untuk melakukan praktek perzinahan dilarang, apalagi saat ketika kita melakukannya ini adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat menjijikan. Tentu di sini yang rahimahumullah ironis bagi kondisi umat Islam yang saat ini, sebagian orang mungkin sudah mengetahui kenyataan sejarah di atas, seolah-olah mereka menutup mata dan menyatakan boleh-boleh saja merayakan Maulid Nabi. Jika bakal sebenarnya itu adalah ritual keagamaan paganisme, ritual yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Sudah sepatutnya kaum muslimin berpikir tidak sepantasnya mereka merayakan hari tersebut setelah jelas-jelas nyata bahwa ritual Valentine adalah ritual orang muslim, bahkan bermula dari ritual orang-orang musyrikin. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk kasih sayang dalam ajaran Islam? Bentuk kasih sayang dalam ajaran Islam, Nabi sudah memberikan satu simbol, kemudian Nabi sudah memberikan beberapa parameter di dalam kita melakukan kasih sayang kepada seorang muslim. Yang pertama, Rasul menegaskan wujudkan cinta kasih kepada sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Seorang muslim belum dikatakan beriman kalau seandainya seorang muslim di antara seorang muslim itu mereka bermusuhan, mereka terjadi pertikaian, mereka terjadi konflik. Tetapi di antara seorang muslim, Rasul menegaskan cintai seorang muslim, cintai dan berikan kasih sayang seluruhnya kepada seorang muslim. Pada saat ketika mereka butuhkan, maka kita membutuhkan tangan kita. Pada saat ketika kita atau di antara seorang muslim ada yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita pun tidak segan-segan untuk senantiasa memberikan pertolongan. Karena ciri daripada orang yang bertakwa gemar untuk berbagi dan juga menolong kepada sesama muslim. Barakallahu fihi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa adbahihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma asli jami'i ulata muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku ini salat